Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat penonton pada Baikku Channel. Pada saat ini kita akan membahas saham yang sudah lama turun dan saatnya bangkit kembali. Kenapa dia harus bangkit? Karena kalau kita lihat di fundamentalnya sangat baik, kalau kita lihat di labanya juga sangat baik. Oke, saham apa itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Dapat dilihat di grafik ini terjadi penurunan ya, penurunan saham PJAA Pembangunan Jaya Ancol di bulan April kalau nggak salah, ini di tahun 2016 sampai sekarang. Mulai dari tahun 2016 awal sampai sekarang mengalami penurunan dari harganya 2000-an menjadi 5.900 ralat 590-an. Kemudian saham PJAA ini kena apa? Karena ada kasus suap. Ini yang menyuap apa ini? APLN. Ini Agung Podomoro Land. Nah, ini beritanya 4 April 2016. Itu Agung Podomoro Land, direkturnya ditangkap ya karena memberi suap anggota DPRD DKI Jakarta. Kenapa diberi suap? Itu terkait proyek reklamasi pulau Agung Podomoro Land. Kemudian di situ ada indikasi PJAA juga terlibat karena PJAA mempunyai pulau reklamasi tersebut. Ada Pulau K di situ punya PJAA. Kemudian ada DIRT juga terlibat. Inilah penyebab turunnya PJAA dari tahun 2016 hingga sekarang. Nah, saat ini gimana? Pada saat ini mulai 24 Februari Gubernur DKI Anies Baswedan mengeluarkan surat keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Tupan 35 hektar dan perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektar tertanggal 24 Februari 2020. Kemudian reklamasi Pulau K juga mendapat persetujuan oleh gubernur sekarang. Jadi nah, kita lihat ini peta dari Ancol. Ini Ancol. Ini adalah Pulau K. Ini sumbernya dari laporan andal reklamasi Pulau K. Di sini Pulau K. Di sini ada Dupan dan SeaWorld ya di Ancol. Nah, ini lebih dekatnya. Ini nanti Pulau K yang akan direklamasi untuk perluasan Taman Ancol. Ini desainnya, ini existing yang ada sekarang. Seandainya sudah selesai, luas Ancol itu bisa berkali-kali lipat, 4 kali lipat. Kemudian Pulau K ini untuk apa? Ini di laporan annual report dari PJAA, pelaksanaan reklamasi Pulau K untuk pengembangan Dupa Ocean seperti instruksi dari gubernur. Jadi sudah aman. Nah, sekarang pemilik PJAA itu siapa? PJAA itu yang miliknya ya pemerintah DKI Jakarta, yaitu ya gubernur DKI sebenarnya yang punya. Jadi sebelumnya dia larang, padahal yang ini perusahaan milik dia sendiri.
Jadi ya lucu ya. Jadi nanti PJAA menuntut ke pengadilan terkait putusan gubernur, sementara gubernur memiliki punya saham di PJAA ini 72% atau dialah pengendalinya. Kemudian pembangunan Jaya Ancol 18% dan masyarakat sekitar 10%. Oke, kalau kita lihat kenapa terjadi penurunan dari 2016 ya. Kalau kita lihat dari mana turunnya, yang diperdagangkan itu kan yang milik masyarakat kan. Padahal pemodal nasional itu tidak ada penurunan. 7,5, 7,5, 7,6, 7,6. Ini konstan. Turunnya itu kenapa? Turunnya yang grafik tadi sangat besar itu, yang sangat drastis itu dari 2000, ternyata transaksinya sangat kecil. Coba lihat, cuma beberapa lot. Ini kesempatan Anda untuk membeli. Ini sengaja diturunkan sepertinya. Kemudian ada apa di PJAA? Di PJAA itu kalau mau lebih jelas lihat di YouTube-nya Dupan Ancol. Nah, di sanalah bisnisnya PJAA. Coba kita lihat bisnisnya PJAA. Dia punya SeaWorld yang sangat besar. Bagaimana aset PJAA setelah kasus reklamasi pulau tersebut yang terjadi 2016? Kalau kita lihat, nah aset tidak lancarnya itu tidak ada masalah ya, dari 2016 sampai 2017 itu lancar-lancar dan meningkat. Kemudian aset lancarnya juga ke 2017 menurun ya, 2018 meningkat. Nah 2019 sampai kuartal 3 2020 itu ada penurunan. Oke, bagaimana ekuitasnya? Ini modal dari PJAA. Kalau kita lihat ekuitas yang grafik coklat ya, batang coklat, tidak ada masalah di ekuitasnya, dia meningkat. Kenapa terjadi penurunan di kuartal 3 2020? Karena memang industri pariwisata ditutup tahun 2020 karena corona, sehingga pendapatan si Jaya Ancol ini, perusahaan Jaya Ancol, jadi berkurang drastis. Nanti kita lihat. Kemudian liabilitasnya juga cukup berkembang. Ini ada investasi di sini, di liabilitas juga meningkat. Oke, bagaimana kinerjanya? Kalau kita lihat pendapatan tiketnya dari wahana Dupan, kemudian SeaWorld, kita lihat terjadi peningkatan cukup signifikan. 2013 itu sekitar 500 miliar, ini sampai 2019 itu hingga 900 miliar. Jadi pendapatan terbesar itu adalah pendapatan tiket. Kemudian pendapatan real estate. Jadi di sana ada jual villa dulu, dan itu sudah sangat berkurang dari 2013 ke 2016, jauh berkurang. Tetapi di 2017 nah sangat jauh berkurang setelah kasus reklamasi itu. Jadi tidak ada lagi
pendapatan di real estate. Ada ya, ini mungkin sangat kecil, mungkin karena jasa-jasa yang lainnya. Kemudian pendapatan usaha lainnya juga meningkat, yang kuning ini sangat bagus. Jadi hotel juga meningkat. Kalau kita lihat, jadi ya pendapatan utamanya adalah tiket wahana wisata sama pintu gerbang. Kemudian pendapatan usaha lainnya, ini ada sewa kios, sewa lahan, sewa gedung, ada sponsor dan lain-lain. Nah, terjadi penurunan drastis di kuartal 3 2020. Pendapatannya jauh berkurang ya. Kita sama tahu bahwa di dunia pariwisata sangat terdampak terhadap corona, sehingga pendapatannya jauh berkurang. Jadi kalau kita lihat labanya nanti, sebenarnya PJA ini fundamentalnya sangat bagus. Jadi ini ada yang biru pendapatan usahanya naik. Kemudian ada beban, ternyata bebannya itu menurun. Jadi artinya perusahaan ini dikelola dengan baik. Kemudian beban penjualan ini naik sedikit, ini wajar saja karena pendapatan usahanya juga meningkat. Jadi kalau kita lihat yang merah ini adalah labanya. Dari 2016 dan 2013 dia laba. Hingga ini terjadi tabelnya, ini kuartal 3 2020, di sini 2013 bukan 2016. Jadi ada perubahan di sini. Kita lihat 2013 laba, dan kuartal 3 2020 dia rugi karena tidak ada aktivitas di tahun 2020 ini terhadap dunia patansi dan SeaWorld serta hiburan-hiburan lainnya di Taman Ancol. Oke, jadi kalau secara fundamental si PJA ini sangat bagus, hanya terdampak sedikit di tahun 2020. Oke, ini adalah rasionya. Kalau kita lihat total rasionya tahun 2013, rasio bebannya 80%. Jadi margin labanya cuma 19,7%. Kemudian meningkat 2014, menurun lagi 2015, dan sampai sekarang dia menurun di 75%. Jadi secara tidak langsung bebannya berkurang dari 80 ke 75%, sehingga labanya, margin laba meningkat sekarang jadi 25%. Jadi ada peningkatan beban, ada peningkatan laba relat tadi ya, ada penurunan beban, sehingga kalau kita lihat secara fundamental perusahaan ini dijaga dengan baik oleh pengurusnya ya. Dan kuartal 3 2020 ini kita maklumi saja, memang ya kondisinya untuk industri pariwisata ini sangat terpuruk. Bagaimana dengan dividennya? Dividen PJA ternyata rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Kemungkinan tahun 2000 untuk tahun buku 2020 itu dividen tidak ada karena rugi. Kalau kita lihat di 2019 itu dividennya Rp53, harga sekarang Rp590, artinya dividen yieldnya 8,98% atau mencapai 9%. Jadi ini seperti Anda menabung di obligasi ya, dapat 9% dan dapat juga kenaikan harga. Jadi buat para investor yang mencari saham dividen, di sini ada satu PJA dengan fundamental yang sangat baik. Kalau Anda mau trading di sini susah, karena kalau Anda lihat di situ likuiditasnya sangat kecil. Bagaimana prosesnya? Kalau kita lihat harga sekarang 595, kalau per 10 itu berapa ya harganya? Dengan EPS itu 140 di tahun 2019. Optimis kita laba
per sahamnya itu bisa ke 140 kembali di 2021. Seandainya vaksin ini berhasil, pasti labanya akan meningkat kembali. Dan untuk masalah reklamasi di Agung Podomoro Land itu tidak berkaitan dengan reklamasi yang ada di Taman Impian Jaya Ancol secara langsung. Jadi untuk Taman Impian Jaya Ancol itu reklamasinya sudah selesai dan sudah disetujui. Kalau kita lihat baca di berita. Kemudian, nah, kenapa investor harus beli? Ini dia. Karena kalau kita lihat di kasnya 790 miliar 2018, 2019 477 miliar. Sedangkan Anda tahu market capitalnya hanya 950 miliar. Perusahaan ini hanya dihargai 950 miliar, sedangkan dia punya kas hampir 500 miliar. Jadi harga aset lainnya itu hanya 450 miliar. Bayangkan, tadi di situ ada tanah di Jakarta, tanah Ancol dengan luasnya sampai ratusan hektar. Kemudian harganya cuma 450 miliar. Belum lagi aset untuk dunia fantasinya, aset SeaWorld-nya. Kemudian aset tetap kalau kita lihat, nah ini sampai 2 triliun. Aset tetapnya, aset tetap di sini tanah bangunan, tapi hanya dihargai 950 miliar oleh masyarakat. Ini kesempatan kita untuk membeli. Kemudian kenapa investor harus beli juga di sini? Karena pendapatannya terus positif, kecuali 2020 itu kita maklumi. Kemudian kenapa investor harus beli? Masalah reklamasi sudah lanjut ya, reklamasi Pulau K sudah lanjut. Kenapa investor harus beli? Karena dividen yieldnya hingga 9%, 8,9 ya. Ini cocok buat tipe-tipe investor seperti saya juga. Kita keep dan hold, kita wariskan buat anak cucu kita. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Jika ada saran di kolom komentar, mohon di like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.